Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali dapat berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami mau mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu dan kehendak-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 17 hingga 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, seorang ilmuwan terkenal yang tentu kita tahu bernama Albert Einstein. Satu kali Albert Einstein pernah mengatakan seperti ini. Damai tidak bisa didapat dengan pemaksaan. Ia hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Nah, tapi saudara, bukankah dalam hidup sehari-hari kita menemukan bahwa manusia seringkali mencari atau mengusahakan kedamaian dengan justru melakukan cara-cara yang tidak benar? Misalnya, ada seseorang yang menganiaya orang lain. Berita tentang penganiayaan kan sering sekali ya Bapak Ibu kita lihat di dalam media-media sosial atau di televisi atau dimanapun kita membaca berita. Lalu ketika misalnya sang korban melapor ke pihak berwajib bahwa saya dianiaya nih gitu ya. Lalu sang calon tersangka ya, dia akan menawarkan sejumlah uang tertentu kepada korban supaya laporannya dapat dicabut dan ditempuh jalan damai. Tapi benarkah tindakan itu akan mendatangkan kedamaian sejati bagi kedua belah pihak? Saudara, seperti apa sih sebetulnya pemahaman damai yang benar? Dan bagaimana seharusnya kita mengupayakan perdamaian? Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap hikmat yang datangnya dari dunia. Karena hikmat semacam ini akan dipenuhi oleh iri hati, sikap mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan dusta. Saudara, sebagai anak-anak Allah, kita selayaknya punya hikmat yang datang dari atas. Yang tentu saja maksudnya adalah hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah akan menjadikan kita pendamai, bukan menjadi orang yang senang menyakiti orang lain. Hikmat dari Allah akan menjadikan kita peramah dan bukan menjadi orang yang tidak menghargai keberadaan orang lain. Hikmat dari Allah akan menjadikan kita penurut, bukan menjadi orang yang keras kepala. Hikmat dari Allah akan menjadikan kita penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, bukan orang yang senang menghakimi. Karena itu kalau disimpulkan, hikmat dari atas itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya akan mengupayakan perdamaian dengan jalan yang benar. Nah, kita patut meneladani Allah kita di dalam mengupayakan perdamaian dengan ciptaannya. Kita tentu tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
hubungan manusia dan Allah itu menjadi hancur. Manusia dengan segala upayanya tidak dapat memperbaiki segala kerusakan yang telah diperbuat. Namun di dalam kasih-Nya yang agung, Allah bertindak sebagai sang pendamai. Kematian Kristus di kayu salib itu menjadi bukti bagaimana kedamaian itu seharusnya diupayakan, bukan dengan jalan ketidakjujuran, penyuapan, kekerasan, tetapi justru dengan kasih. Nah, karena itu saudara, kalau kita memang menginginkan kedamaian yang sejati, kalau kita rindu menjadi pembawa damai, maka biarlah hikmat dari atas menuntun kita, supaya kita melakukannya dengan berlandaskan kebenaran dan cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon hikmat yang berasal dari Engkau, agar kami dapat menjadi pembawa-pembawa damai yang mengupayakan perdamaian dengan jalan kebenaran dan kasih. Bukan dengan ketidakjujuran, bukan dengan penyuapan, atau jalan-jalan lain yang justru merupakan hikmat dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.